Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para asatiz dan jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah. Terutama hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, sehingga dengannya kita mampu untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah. Bersama-sama kita bersilaturahmi, dan insya Allah kita akan mengkaji bersama sebuah tema yang tentu tematik ya. Yang kali ini mungkin kita akan berbicara tentang beberapa hal. Sebelumnya saya bersedih, salah seorang yang pernah saya hubungi beliau, Allahumma yarham akhunal karim Ustadz Suratmin, beliau telah mendahului kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Beliau yang meminta saya waktu di Masjid Al-Ikhlas, dan beliau juga yang meminta insyaallah 2 tahun ke depan itu untuk Idul Adha. Insyaallah Ustaz, saya bilang semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah. Inilah jamaah sekalian, Al-maut itu sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang kita tidak bisa menduga. Siapapun hamba Allah, termasuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh sekelompok orang-orang Yahudi, mata sa'ah, secara makro sa'ah itu adalah kiamat. Tetapi mereka bertanya tentang ruh. Maka apa kata Allah di dalam surah Al-Isra ya? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya Muhammad, kata Allah, kalau Allah memanggil Muhammad itu tidak apa-apa. Allah sang Khaliq, sang pencipta hambanya yang bernama Muhammad Rasulullah. Kita sebagai umatnya tentu mengucapkan nama beliau diawali dengan paling tidak, apakah bahasa Indonesia baginda Rasulullah atau kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Yahudi dengan kasarnya mengatakan, ya Muhammad, tolong tunjukkan kepadaku tentang roh itu. Rasul tidak mampu menjawab ketika itu. Maka Allah turunkan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Masalah roh itu adalah hak prerogatif Allah, sesuatu yang hanya Allah mengetahui. Maka di akhir ayat itu Allah jelaskan,
wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali yang Allah berikan tentang ilmu kematian itu. Apa maknanya? Apa hikmahnya? Sekiranya kita diberitahukan, nama saya Halim, kamu akan mengakhirkan nafasmu tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Apa yang kita lakukan? Pastikan prepare yang luar biasa, Pak ya. Persiapan yang luar biasa. Tapi tidak, inilah hikmahnya. Maka surah Luqman, di akhir surah Luqman itu dikatakan begini, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Masalah rezeki, masalah usaha, tak seorang pun yang mengetahui apa yang akan kita lakukan besok itu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Termasuk ayat sesudahnya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak seorang pun di antara hamba Allah yang mengetahui di mana bumi Allah yang akan Allah matikan kita ini. Ada nggak yang tahu? Nggak ada. Jangankan kita, hamba Allah yang begitu lemahnya posisi kita. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an, begitu mulianya orang ini, sahabat Rasulullah yang kedua ini. Bahkan satu ketika Rasulullah pernah menyampaikan di depan para sahabat, wahai para sahabatku, kata Rasulullah, sekiranya ada nabi setelahku, maka Umar bin Khattab yang layak untuk menjadi nabi. Apa? Ikraman wa ta'ziman dari Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Dalam konteks ini yang ingin saya sampaikan bahwa Umar bin Khattab selalu bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, matikan aku di jalan syahidmu, di jalan sabilik, di medan peperangan. Ini yang dimaksud dengan Allahumma inni as'aluka syahadatan, mati syahid. Ini yang diangan-angankan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa wafata bi biladi rasulik, dan diwafatkan aku di negeri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengabulkan apa yang diminta oleh Umar bin Khattab. Beliau justru wafat ketika mengimami sholat subuh, kan begitu ya. Tiba-tiba ada seorang Majusi, seorang Persia yang menyelinap, menghujamkan belatinya, kira-kira begitu. 4 hari kemudian baru beliau wafat. Dan doa kedua, beliau wafat di negerinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita haji atau umrah, kan di Masjid Nabawi di depan itu ya, ada makam Rasulullah, ada makam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan makam Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Bapak Ibu sekalian, kematian itu sesuatu yang sangat misteri. Maka untuk itu dengarkan sabda Rasulullah. Amaru ummati, kata Rasulullah, usia umatku baina sittin ila sab'in. Usia umatku itu rata-rata, kata Rasulullah, dari 60, baina itu di antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, hanya sedikit yang melebihi batas usia 70 tahun itu. Saya 63 tahun. Warning buat saya. Bapak udah berapa, Pak? 70. Allahu Akbar. Bonusnya luar biasa, Pak, nggih.
Rasulullah diwafatkan usia 62 tahun sekian bulan, dibulatkan 63 tahun. Sama dengan saya. Allahu Akbar, kita tidak tahu di bumi mana Allah akan mengambil roh saya dan kita semua ini. Maka untuk itulah peringatan Rasulullah ini sejatinya kita sikapi dengan apa? Menjadi seorang muslim yang cerdas. Cerdas dan perspektif Islam dalam sudut pandang Rasulullah. Apa bahasa cerdas ya, tercerdik lah. Al-Kayyis kata Rasulullah. Al-Kayyis itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya cerdas dalam pandangan Islam dari sudut pandang Rasulullah adalah seseorang yang selalu bermuhasabah akan dirinya, mengintrospeksi dirinya. Tadi kan Rasul sampaikan usia umatku 60 sampai 70 tahun aja. Tapi maaf ya, kalau bahasa Prabowo sorry kan begitu ya. Yang muda-muda bukan berarti belakangan meninggal, nggak tahu. Kan sudah saya katakan unpredictable, tidak bisa diduga. Nah, inilah sebuah misteri. Apa kita cerdas? Wa amila lima ba'dal maut. Saya mengajak jamaah, ibu-ibu, tolong nih didengarkan nih. Jadikan seluruh aktivitas panjenengan semua, seluruh aktivitas apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Harus bernilai ibadah. Jadi jangan kita mendikotomi antara ibadah itu ya sholat, puasa, zakat, haji. Bukan hanya itu. Yang namanya ibadah, seluruh aktivitas kita wajib mempunyai value, nilai. Apa nilai? Nilai ibadah. Panjenengan seorang guru umpamanya berangkat ke sekolah untuk mengajar. Kalau guru yang tidak profesional, yang penting saya mengajar, bel berbunyi, tanda mulai belajar, saya berikan pelajaran, bel berbunyi istirahat, dan sampai terakhir bel pulang-pulang. Tetapi tidak ada tanggung jawab moral untuk bagaimana anak didikku menjadi generasi ke depan yang bertanggung jawab, yang bisa dibanggakan dan seterusnya. Ini seorang guru, maka niatnya ketika dia berangkat sekolah itu apa? Untuk mendidik anak-anak didikku menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas, yang beriman, dan macam-macam. Maka sabda Rasulullah yang paling utama ditempatkan di beberapa kitab-kitab hadis itu berbunyi apa? Innamal a'malu binniyah. Itu. Jadi panjenengan mengajar ibu bapak ke sekolah, niatnya adalah untuk mendidik anak-anak didik, menjadikan anak-anak yang soleh solehah. Allahu Akbar. Nilai ibadahnya itu luar biasa. Pedagang, monggo kita berangkat ke pasar, buka dagangan kita, berniat kita dengan aku berdagang ada untung yang lebih yang diberikan. Kemudian ini adalah untuk aku beramal soleh, untuk kehidupan anak-anakku. Apakah itu bukan ibadah? Ibadah itu. Lagi-lagi tanamkan niat. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Outputnya dari sebuah pekerjaan itu tergantung bagaimana kita menanamkan niat. Jadi Bapak Ibu sekalian, wa amila lima ba'dal maut di sini dimaksudkan adalah segala apapun yang kita lakukan itu sebagai bekal kita ba'dal maut, sebuah kehidupan setelah kematian. Apa itu? Nanti di alam akhirat.
Maka Allah memberikan guidance, fatazawwadu watazawwadu, ya kan? Berbekallah kalian, bawa bekal sebanyak-banyaknya. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti untuk menghadap Allah itu adalah apa? Ketakwaan kita kepada Allah. Nah, jadi yang cerdas itu saya katakan tadi, bagaimana kita selalu bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana amal ibadah yang sudah aku lakukan sebagai bekalku nanti menuju kehadirat Allah. Lalu kita jangan lupa Pak, Bu, bermuhasabah dengan sudahkah seluruh ubudiyah yang kita persembahkan kepada Allah sesuai nggak dengan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terpenting Pak, Bu. Jangan sembarangan sholatnya, jangan sembarangan berpuasanya. Nah, kita sebentar lagi puasa nih, insya Allah 1 bulan ke depan. Jangan hanya berpuasa dimaknai menahan haus dan lapar, sementara anggota tubuh lainnya tetap beroperasi seperti hari-hari biasa di luar Ramadan. Masya Allah. Maka kita akan masuk ke dalam satu golongan yang Rasulullah sampaikan di depan para sahabat. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ya enggak, Pak? Begitu banyak kata Rasulullah orang berpuasa menahan haus, menahan lapar. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak ada nilai sama sekali ibadah apa yang dia lakukan. Semata-mata yang ia dapatkan apa? Haus dan laparnya saja. Kenapa? Apa gerak yang terjadi? Itu tadi. Dia tidak makan, dia tidak minum, tetapi otaknya, pikirannya, matanya, pendengarannya dia tidak manage dengan sedemikian rupa. Masih berbuat ghibah, masih berfitnah, masih macam-macam. Apa artinya puasa panjenengan? Tidak dinilai. Nah, itulah mari kita bermuhasabah nih, introspeksi. Salat kita sudah sesuaikah dengan Rasulullah? Itulah kita menjadi manusia yang cerdas. Ini sebagai prolog. Saya begitu terkejut dengan meninggalnya Akhunal Karim Suratmin. Saya menelpon beliau, yang mengangkat putra beliau. Bapak sudah meninggal, Bapak. Masya Allah. Kaget saya, serta-merta mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pesan Rasulullah buat kita semua, wa kafa bil mauti wa'idha. Jadikan setiap orang yang meninggal itu, kata baginda Rasulullah, sebagai nasihat untuk kita. Ya, nasihat itu. Jadi nasihat yang terbaik untuk kita tentang kematian, bagaimana kita ketika berziarah, ketika kita mendatangi rumah yang sedang berduka, menghantarkan ke pemakamannya yang terakhir. Ini juga yang pasti akan dilakukan oleh kita. Camkan itu. Camkan itu. Maka Rasulullah begitu elegan menyampaikan hadis, hakul muslim alal muslim sittun, kata Rasulullah. Hak muslim dengan muslim lainnya sesama kita ini, Pak, Bu, setidaknya ada 6 versi hadis ini. Fa idza laqita fasallim alaihi, ketemu ucapkan salam, kan begitu ya. Wa idza da'aka fa'ajibuhu, jika diundang datanglah, datangilah undangan itu. Dan Rasulullah menganjurkan jawab dengan insya Allah. Diundang, oh ya pasti saya datang, oh tidak boleh. Insya Allah
jika Allah menghendaki dan atas izinnya saya akan datang itu. Kemudian apa? Mendatangi orang yang sedang sakit, besuk. Kemudian menghantarkan jenazah saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Semua ini kita jadikan sebagai apa? Mau'izah, mau'izatil hasanah. Apa? Nasihat-nasihat yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di penghujung bulan Rajab, okay? Artinya besok kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Teringat kita dengan doa Rasulullah dan para sahabat, para ulama. Banyak yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rabb, berkatilah kami ya Allah di dalam bulan Rajab ini dan di dalam bulan Sya'ban ya Allah. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan ya Allah usia kami untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bu, Pak, selalu doa ini disenandungkan. Selalu kita berdoa, ya Allah, panjangkan usiaku. Pernahkah Ustadz Radmin menyangka beliau dipanggil oleh Allah dalam secepat ini? Nobody knows, ya kan? Tidak seorang pun yang tahu. Termasuk kita semua ini tadi. Maka banyak-banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan ya Allah usia kami untuk berjumpa nanti di bulan Ramadan. Apa tujuan utama kita bulan Ramadan itu? Ada satu malam kemuliaan di mana nilai ibadahnya sama ketika kita beribadah di luar Ramadan selama 84 tahun. Betul Pak? Yang disebut dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam kemuliaan, malam qadar itu lebih utama dan nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kita konversi menjadi 83 tahun sekian bulan lah. Nah, itu yang kita cari. Tentunya yang lain adalah ketika Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana kita setelah 30 hari atau 29 hari kita berpuasa, digolongkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Masjid ini namanya tempat orang-orang bersemayamnya para hamba Allah yang bertakwa. Ya Allah ya Rabb, inilah doa kita. Panjangkan usia kami ya Allah, sehingga kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian. Sebagaimana Allah juga mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mari kita kaji bersama, kita buka tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan yang bersumber dari sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Apa kata beliau? Memaknai kama kutiba alal ladzina min qablikum. Siapa gerangan orang-orang sebelum kalian? Sebelum umat Rasulullah ini ada umat-umat terdahulu. Berdasarkan tafsir ini saya mengutip yang dimaksudkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa
Puasa itu ada di zamannya Nabi Adam alaihissalam. Kata Ibnu Abbas. Mari kita kaji lagi. Konon berdasarkan riwayat itu, setelah Adam alaihissalam melanggar ketentuan Allah. Apa ketentuan Allah? Fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Kan itu ya. Allah melarang Nabi Adam, jangan kau dekati pohon ini. Taqraba hadhihi syajarah. Kalau kalian mendekati fatakuna, nah itu dua orang, Adam dan Hawa. Kalau kamu mendekati itu dan memakan buahnya, kamu termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah. Ternyata Adam dan Hawa tidak mampu untuk menepis godaan setan yang bergelombang-gelombang itu. Dilanggarlah ketentuan Allah itu. Fa'azallahum syaitan. Si setan menggelincirkan kedua hamba Allah ini. Nah, ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, lagi-lagi saya mengutip tafsir Ibnu Katsir, kulit beliau ini menjadi hitam, gelap, dibakar oleh matahari. Nabi Adam bersedih. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, berpuasalah kamu setiap bulan itu 3 hari. Maka para sejarawan mencatat yang dimaksud puasa Nabi Adam itu adalah puasa ayyamul bid. Puasa yang dilakukan setiap bulan di tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Ini. Yang kedua, ada juga riwayat mengatakan bahwa Adam berpuasa 3 hari ini sebagai bentuk rasa syukur beliau ketika diturunkan ke dunia terpisah dengan istri beliau yang bernama Hawa. Lalu qadarullah dipertemukan di Jabal Rahmah, di padang Arafah. Maka panjenengan kalau haji atau umrah, ada tuh orang-orang berlomba-lomba untuk menuju sebuah monumen, ada Tugu Putih gitu ya. Ya bagi saya nggak usah lah. Ngapain kita tinggi-tinggi naik, apalagi fisik kita udah tua, nggak usah. Sunnah juga nggak, ya biasa saja lah. Itu sebagai sejarah saja, kita mengetahui sejarahnya. Nah, bentuk syukur Nabi Adam kepada Allah dengan dipertemukan kembali dengan Hawa, maka beliau berpuasa 3 hari. Allahu a'lam bissawab. Demikian tafsir Ibnu Katsir. Lalu juga di tafsir itu disebutkan bahwa puasa itu ada sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh melakukan puasa setelah beliau diselamatkan dengan memanggil atau dengan dakwah beliau yang hanya beberapa orang itu masuk ke bahtera beliau, kapal yang besar, termasuk binatang dan seluruh makhluk-makhluk Allah yang lain. Tetapi 2 hamba Allah yang terdekat dengan Nuh tidak menyertai beliau. Siapa itu? Istri dan putranya yang bernama Kanaan. Terlalu sombong, naik ke puncak gunung. Allah Maha Kuasa, tenggelam semuanya. Sampai ke daratan, Nabi Nuh bersyukur, lalu beliau berpuasa. Banyak sejarahnya tentang kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tetapi dalam sebuah literatur saya membaca yang paling dekat yang dimaksud dengan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itulah ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah orang-orang yang ada di zaman Rasulullah ketika beliau baru dilahirkan. Masih sebelum dilahirkan ini sudah ada ahlul kitab. Orang-orang yang percaya dengan ketauhidan,
dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan seterusnya. Allahu alam, lagi-lagi saya hanya mengutip dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, maka turunnya kewajiban puasa itu, Bapak Ibu sekalian, pada tahun 15 kenabian. Setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul, 15 tahun kemudian baru diturunkan Allah ayat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama, dan seterusnya itu. Lalu apa Rasulullah? Bagaimana puasanya Rasulullah? Rasulullah pernah mewajibkan kita berpuasa untuk orang-orang di era Rasulullah yang disebut dengan puasanya Asyura, 10 Muharram. Maka ketika Rasulullah memasuki kota Madinah, beliau lihat orang-orang sedang berpuasa. Beliau bertanya, puasa apa kalian? Oh, kami puasa Asyura ya Rasulullah, sebagai bentuk rasa syukur kami ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Maka kami bersyukur atas semua itu. Kalau begitu, kata Rasulullah, kami yang lebih utama dan berhak untuk mensyukuri semua itu. Maka Rasulullah ketika itu berpuasa Asyura. Di samping berpuasa Ayyamul Bid. Bid itu dari kata abyad, putih. Ya, jadi pada malam 13, 14, 15 panjenengan lihat itu rembulan itu sedang menampakkan cahaya yang maksimal, kan begitu ya. Disebutlah dengan malam purnama, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini beberapa menit lagi kita berakhir ya. Saya ingin juga menyampaikan, dan ini tidak bermaksud apa-apa. 3 hari ke depan, Senin, Selasa, Rabu, iya, insya Allah kita akan memilih siapa presiden kita ke depan, 5 tahun ke depan, yang akan mengemudikan negara besar ini. Kita besar dari berbagai sudut pandang apapun. Terbesar di dunia, negara yang populasi umat Islamnya terbanyak di dunia. Dari 287 juta sekian atau 280 juta sekian, 88 sekian persen umat Islam. Tapi tidak perlu ditanya umat Islamnya yang bagaimana nih, golongannya macam-macam lagi. Kita bermunajah kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kami menginginkan ya Allah pemimpin ke depan nanti adalah pemimpin yang benar-benar mempunyai sifat yang menguasai IT. Bukan informasi dan teknologi, bukan. Iman dan takwa kepada Allah. Apakah Islam memberikan petunjuk untuk memilih seorang pemimpin? Ya, betul. Saya mengambil sebuah hadis begini. Di dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain, ini karya dari seorang Syekh Imam Al-Hakim An-Naisaburi, ulama hadis. Di dalam kitab itu ada beberapa hadis yang saya temukan, 18 hadis. Poinnya adalah begini. Kata baginda Rasulullah, jika kalian memilih pemimpin dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok, secara makro ya negara lah, kan begitu. Lalu ketika Anda mencari pemimpin itu, ada beberapa orang yang dicalonkan. Bahasanya kan bahasa yang tersirat kan seperti itu ya. Maka statement Rasulullah, man arda lillahi, siapa yang paling diridhoi oleh Allah. Apa makna yang tersirat?
orang ini beriman dan bertakwa kepada Allah, kan begitu. Mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh sifat wajib Rasulullah, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, kan begitu. Mempunyai kapasitas keilmuan dan macam-macam. Orang yang paling diridhoi oleh Allah. Dengarkan yang tersirat bahasanya. Lalu Anda memilih bukan orang ini, bukan orang yang tadi mempunyai karakteristik yang begitu. Apa kata Rasulullah? Faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Maka Anda berkhianat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang beriman. Faham Pak hadis ini Pak? Kalau boleh saya simpulkan, poinnya adalah cari pemimpin yang benar-benar dekat dengan Allah. Dari 3 calon, ya kita husnuzon deh. Ini adalah 3 putra terbaik di Indonesia. Ada Mr. A, Mr. P, Mr. G, udah gitu aja lah. Saya tidak menyampaikan baik burukan, tidak, panjenengan saja yang bisa menilai dengan nuraninya. Dari ketiga calon presiden ini, jangan Anda memilih karena Anda dibayar. Jangan Anda memilih Bu, Pak, karena dijanjikan janji-janji yang manis. Tidak. Pilihlah sesuai dengan nurani kita. Inilah yang aku pilih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Pilihlah man ardhalillahi, orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Saya udah nggak perlu jelaskan lagi kan siapa dia. Insya Allah panjenengan mafhum ini. Ini yang harus kita cari. Mari kita mengambil sebuah analogi begini. Seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari dekat dengan Rasulullah. Orang yang pemberani, orang sufi. Abu Dzar ini, Al-Ghifari itu nama sebuah desa, Ghifar, dinisbahkan namanya dengan Al-Ghifari. Abu Dzar bin Jundub Al-Ghifari. Ghifar itu sebuah desa yang dikatakan di dalam riwayat adalah desa yang bersemayamnya para begal, para maling, pencuri di sana tempatnya. Nah, ini namanya desanya Ghifar. Abu Dzar dari sana. Bahkan konon Abu Dzar pernah melakukan itu sebelum memeluk Islam. Saya singkat saja, seorang Abu Dzar ini dekat dengan baginda Rasulullah. Lalu suatu ketika Rasulullah duduk bersama dengan para sahabat, ada Abu Dzar di sana. Tiba-tiba Abu Dzar mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, ala tasta'minuni? Kenapa ya Rasulullah engkau tidak memberikan aku jabatan? Kata Abu Dzar Al-Ghifari. Apa respon Rasulullah? Sambil menepuk pundak Abu Dzar, ya Abu Dzar innaka dha'if. Engkau lemah wahai Abu Dzar. Kan kontradiktif dengan apa yang saya sampaikan di awal kan. Abu Dzar itu seorang pemberani, seorang jago, hebat, seorang yang udah deh dikenal hebat lah. Tetapi dalam pandangan Rasul engkau lemah. Lalu apa kata Rasulullah? Innaha, itu apa? Kekuasaan, amanah itu yang akan menyebabkan di hari kiamat kelak engkau menjadi terhina dan menyesal, kata Rasulullah. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali kalau jabatan dan kekuasaan itu didapatkan dengan diamanahkan oleh orang yang memberi amanah. Poinnya begini Pak, Bu, Rasulullah tidak akan memberi jabatan kepada orang yang berambisi untuk meminta jabatan itu. Itu poinnya. Rasulullah tidak bersikap nepotisme beliau.
Kalau kita tarik lagi dalam lembaran sejarah, ketika beliau detik-detik menghembuskan nafas terakhir beliau, apakah Rasul berpesan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, yang lain-lain yang akan menjadi khalifah pertama adalah Ali bin Abi Thalib? Tidak. Ali sepupu, Ali mantu, Ali yang pasang badan ketika Rasulullah berhijrah menempati posisi tidur Rasulullah. Kurang dekat apa Rasul dengan Ali bin Abi Thalib? Apakah Rasul menunjuk Ali sebagai khalifah? Tidak. Islam mengharamkan nepotisme. Saya ambil lagi contoh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setelah ditusuk tadi, beliau menjadi imam. Kemudian 4 hari kemudian beliau wafat. Sebelum beliau wafat, dikumpulkan sahabat-sahabat. Di sana ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat-sahabat yang lain. Maksud dari Umar bin Khattab untuk generasi penerus setelah beliau wafat, itu siapa yang menjadi khalifah? Utsman di sana ada, Abdurrahman bin Auf ada, dan Abu Sa'id Al-Khudri ada. Lalu sahabat menyampaikan begini, ya Umar, ada lagi nih satu orang yang layak untuk menjadi khalifah penggantimu. Siapa namanya? Abdullah. Kata sahabat-sahabat tadi, Abdullah siapa? Abdullah bin Umar putramu, wahai Umar bin Khattab. Apa jawab Umar bin Khattab? La, cukup aku saja, terah Khattab yang menjadi khalifah. Tidak ada khalifah lagi setelahku, kata Umar bin Khattab. Beliau bukan seorang yang nepotisme. Meskipun ini diangkat, didorong, dianjurkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Umar tidak, kata Umar bin Khattab. Innaha, sesungguhnya kata Rasulullah, yang namanya jabatan itu sungguh berat sekali. Maka di dalam Al-Quran disebutkan ini, wa aradnal amanah. Allah mengedepankan amanah kepada bumi, langit, gunung-gunung, tetapi mereka menolak semuanya. Wa ashfaqna, dan mereka khawatir kalau tidak mampu untuk menjaga amanah itu. Fahamalhal insan, maka manusialah yang menerima amanah itu, kata Allah. Apa di akhir ayat itu? Sesungguhnya manusia itu sungguh zalim dan bodoh, kata Allah. Yang terpenting, ya Allah ya Rabb, datangkan seorang pemimpin yang betul-betul yang akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Negara kita super kaya raya. Kalimantan batubara primadonanya. Saya orang Banjarmasin. Saban hari kalau saya ke Banjarmasin itu, saban hari saya lihat di Sungai Kapuas, di Sungai Barito, ke hulu dia kosong, tongkang-tongkang 8.000 ton itu kosong, tinggi sekali, berapa feet itu ya. Lalu ke hilir, ke muara, penuh dengan batu bara, 6.000 sampai 5.000. Sejak saya kecil sampai detik ini tidak habis-habis itu batu bara di Kalimantan tuh. Siapa yang menguasai? Bukan negara kecil. Ini dibagi-bagi oleh para oligarki itu, Pak. Maka ke depan cari presiden yang mampu untuk mengobok-obok oligarki itu. Tidak mereka yang menjadi raja di negeri ini. Itu yang kita harapkan. Insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup kajian tematik kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Dan sebelumnya saya mengajak jamaah untuk membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.